Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azam Sabilul Qudsi dari Pondok Pesantren Darul Falah Amsalati Bang Sri Jepara. Di sini saya akan membacakan dua fasal, yaitu fasal tentang tata cara sholat khauf dan juga fasal tentang pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun fi kaifiyati sholatil khaufi wa sholatul khaufi ala thalathati adrubin. Ahaduha ayyakunal adu fi ghairi jihatil qiblati fayufarriquhumul imamu firqataini, firqatan taqifu bi wajhil aduwi wa firqatan taqifu khalfahu, fayusalli bil firqatil lati khalfahu rak'atan thumma tutimmu li nafsiha wa tamdi ila wajhil aduwi wa ta'ti ta'ifatul ukhra fayusalli biha rak'atan thumma tutimmu li nafsiha wa yusallimu biha. Wa tsani ayakuna fi jihatil qiblati fayusifuhumul imamu saffaini wa yuharrimu bihim wa idza sajada ma'ahu ahadus saffaini wa waqafa as-safful akharu yahrusuhum fa idza rafa'a sajadu wa lahiquhu. Wa tsalitsu ayakuna fi shiddatil khaufi wal dihamil harbi fayusalli kaifa amkanahu rajilan aw rakiban mustaqbilal qiblati wa ghairu mustaqbilil laha. Pasal yang menerangkan tentang bagaimana tata cara untuk melakukan sholat khauf. Sholat khauf sendiri ada 3 macam. Yang pertama yaitu ketika musuh tidak berada di arah kiblat, maka imam membagi jamaah menjadi 2 kelompok. Satu kelompok berada di tempat dari mana arah musuh datang, dan satu kelompok lagi berada di belakang imam. Lalu imam sholat dengan satu kelompok yang ada di belakangnya. Lalu kelompok tersebut menyempurnakan sholat mereka dan kemudian pergi bertukar posisi dengan kelompok yang lainnya. Lalu kelompok yang tadinya menjaga datang dan sholat bersamaan dengan imam sebanyak 1 rakaat, kemudian menyempurnakan sholatnya lalu salam bersamaan dengan imam. Yang kedua yaitu ketika musuh datang dari arah kiblat, maka imam membagi jamaah menjadi 2 shaf dan takbiratul ihram bersama-sama. Lalu ketika imam sujud, satu shaf sujud bersama dengan imam dan satu shaf lagi tetap berdiri sembari menjaga jamaah. Lalu ketika imam sudah bangkit dari sujudnya, shaf yang tadinya berdiri menjaga sujud dan lalu menyusul imam. Yang ketiga yaitu ketika seorang muslim berada di keadaan yang benar-benar genting dan juga peperangan yang benar-benar sengit, maka seorang muslim diperbolehkan untuk melakukan sholat dengan cara apapun yang memang memungkinkan, baik itu berjalan kaki, menunggangi kuda, menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Lanjut, faslon fil libasi wa yahrumu 'alar rijali lubusul hariri wa takhattumu bidzahabi wa yahillu lin nisa'i wa qalilul dhahabi wa kathiruhu fit tahrimi sawa'un wa idza kana ba'du thawbi ibrisiman wa ba'duhu qutnan aw kattanan jaza lubusuhu ma lam yakunil ibrisimu ghaliban. Pasal yang menjelaskan tentang pakaian. Haram bagi kaum lelaki untuk memakai pakaian yang terbuat dari sutra dan juga bercincin dengan cincin emas, dan hal tersebut diperbolehkan untuk kaum wanita. Emas, baik yang sedikit ataupun yang banyak, itu hukumnya sama-sama haram. Tapi jika sutra ada keterangannya tersendiri. Jikalau ada suatu pakaian di mana pakaian tersebut sebagian bahannya terbuat dari sutra dan sebagian yang lain itu terbuat dari bahan lain, contohnya seperti kapas ataupun katun, maka pakaian tersebut boleh dikenakan oleh kaum lelaki selagi bahan sutranya itu tidak melebihi bahan yang lainnya. Seperti contoh ada sarung tersebut terbuat dari sutra, terbuat dari kombinasi sutra dan juga katun. Jikalau sutranya itu lebih sedikit daripada katunnya, sarung tersebut boleh dikenakan oleh kaum lelaki dan wanita. Cuman jikalau sutranya itu lebih banyak, maka sarung tersebut hanya boleh dikenakan oleh kaum wanita. Lanjut ke pembahasan nahwunya, saya akan membahas di lafaz kana ba'du thawbi ibrisiman.
Ba'du thawbi, di sini lafal ba'du itu tidak ada alnya. Tapi kenapa tidak ada alnya juga tidak ditanwin? Karena lafal ba'du di sini itu menjadi mudhof, dan sedangkan cara-cara mudhof sendiri itu tanpa al, tanpa tanwin, dan juga tanpa non tasniyah atau jamak. Dan juga athawbi dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih, karena sesuai dengan cara-cara mudhof ilaih yaitu jar. Berarti di sini ba'du thawbi adalah susunan idhofah. Kama qala munanta lil i'rab au tanwina mimma tuhdhifu dhifatu ridina wa thani yajrur wa min au fi ida lam yasluhil ladza kawal lam akhudha. Ba'du thawbi dibaca rafa. Kenapa dibaca rafa? Karena menjadi isimnya kana. Jadi mana kana itu memiliki amal merofakkan mubtada menjadi isimnya kana, menasabkan khobar menjadi khobarnya kana, ya di mana khobarnya itu lafaz ibrisiman yang dibaca nasab. Kama qala tarfa'u kanal mubtada manual khobar tansibuhu kakana sayyidan Umar. Selain kana ada juga fiil-fiil lain yang memiliki amal seperti kana, yaitu dola, bata, atha, asbaha, amsa, soro, laisa, zala, bariha. Kama qala kakana dola, bata, atha, asbaha, amsa, soro, laisa, zala, bariha. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.